Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kami sampaikan bagaimana cara pengambilan sampling debu di lingkungan kerja. Pengambilan sampling di lingkungan kerja ada dua metode, yaitu menggunakan indirect reading maupun direct reading. Kalau indirect reading kita menggunakan filter, biasanya menggunakan filter selulosa asetat, dan itu kita memerlukan peralatan yang sangat banyak. Seperti contohnya desikator, kemudian alat timbang, holder, pompa yang kita butuhkan. Dan yang kedua adalah menggunakan direct reading atau pembacaan langsung. Pembacaan langsung pun ini banyak alat-alat yang digunakan. Contohnya ada EPAM 5000, ya, kemudian ada seperti ini ya, ada EPAM Remade, ada Dastrek dan lain sebagainya. Dan pada saat ini kita akan sampaikan bagaimana cara menggunakan direct reading yang agak simple dalam pengambilan sampel. Kita di sini akan menggunakan alat namanya Sensodyne, ya. Ini alat ini namanya nepelometer. Dia mengukur kadar debu di lingkungan kerja untuk debu TSP, ya, atau total suspend particle. Walaupun debu ada banyak jenisnya, ada TSP, ada PM10 yang ukuran 10 mikron, ada PM2,5, ya. Dan kalau misalkan di regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2018, dia disebutkan untuk debu ada yang respirable dan inhalable. Respirable disebut juga dengan debu yang masuk ke dalam sisi pernapasan, kalau inhalable disebut juga dengan debu total. Dan ini yang kita sampling adalah menggunakan nepelometer merek Sensodyne, ya, untuk debu total di lingkungan kerja. Ya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini sangat simpel sekali, ya, sangat simpel sekali. Kita letakkan alat ini di atas di saluran pernapasan sekitar 1,2 meter, ya, di permukaan tanah. Kemudian kita hidupkan alat ini, kemudian kita bisa running dalam beberapa detik atau sekitar 1 menit kita bisa membaca hasilnya. Tapi hasil ini sebenarnya yang paling bagus adalah menggunakan metode yang indirect reading. Kenapa? Karena indirect reading itu kalau di regulasi, kita menggunakan regulasi untuk NAB-nya adalah penggunaan untuk pengukuran kadar debu secara total, yaitu 8 jam atau minimal 6 jam dalam satu shift kerja. Pengukuran menggunakan metode gravimetri yang paling bagus, ya, menggunakan gravimetri dengan cara menggunakan filter. Filter itu ditimbang setelah disampling dan dikurangi dengan sebelum disampling, dan kemudian kita bisa mendapatkan kadar debu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan datanya, yaitu debu yang bisa membahayakan atau tidak terhadap pekerja. Apakah dia bisa kita bandingkan dengan NAB? Ya, kadarnya kita bisa bandingkan dengan NAB. Kalau seperti ini alat ini hanya untuk mengetahui kadar debu sesaat, dan datanya pun tidak bisa kita bandingkan dengan NAB, hanya sebagai pembanding saja. Karena apa? Karena, ya, alat ini hanya sesaat. Jadi ini adalah alatnya. Dan kemudian hasil bagaimana? Nanti hasilnya di sini, kalau alat ini menghasilkan dalam mikrogram per meter kubik, nanti kita bisa bandingkan dengan NAB untuk udara lingkungan kerja. Kalau nggak salah, ya, untuk TSP adalah sekitar 150 mikrogram per meter kubik atau 0,15, ya, miligram per liter. Jadi para pemirsa sekalian, ya, ini adalah alat, dan banyak sekali alatnya. Ini kayak yang saya ambil yang paling simpel. Yang penting kita tahu prinsipnya, yaitu ini adalah menggunakan pengukuran secara direct reading. Dan yang paling bagus adalah menggunakan indirect reading menggunakan metode gravimetri. Dan ini data yang kita dapat dari ini sebenarnya hanya untuk data pendukung, bukan sebagai data yang kita bisa bandingkan dengan NAB. Kalau kita ingin bandingkan dengan NAB, paling bagus adalah pertama urutannya adalah pengukuran debu personal.
Ya, debu personal. Bagaimana debu personal? Debu personal itu holder debu kita taruh di pekerja di zona pernapasannya, kemudian dia pakai selama 8 jam atau minimal 8 jam dan tidak boleh mati. Kemudian baru kita bisa mendapatkan, dan itu bisa dibandingkan dengan NAB atau dengan menggunakan ya bukan debu personal tapi menggunakan pengukuran debu ya menggunakan LVS atau low volume sampler. Low volume sampler sama menggunakan gravimetri, cuman di pengukurannya adalah diambil hanya 1 jam atau menggunakan grab sampling. Grab sampling ini pengukurannya menggunakan filter, diambil 3 waktu, yaitu di awal sip 1 jam pengambilan debu dengan 1 filter, kemudian pertengahan sip dengan 1 filter, dan di akhir sip dengan 1 filter. Jadi 3 filter untuk bisa membandingkan dengan NAB. Ya, jadi ada yang paling bagus urutannya dengan personal, yang kedua adalah dengan menggunakan grab sampling, yang terakhir adalah ini dengan menggunakan ya direct reading. Inilah direct reading yang paling sederhana. Sebenarnya bisa kita bandingkan, ada juga alat yang direct reading yang bisa juga kita bandingkan dengan NAB. Contohnya adalah alat direct reading yang dia bisa membaca setiap saat. Kemudian dia bisa membuat grafiknya. Ya, kemudian di situ ada statistiknya, di situ ada data-data nilai maksimum, nilai minimum, ada stilnya, ada TWA, dan TWA-nya itu kita yang ambil untuk membandingkan dengan NAB dengan TWA. Nah, ini biasanya alat-alat ini contohnya yang kita punya ya adalah alat EPAM 5000 atau alat namanya Dastrack. Itu bisa kita letakkan, kita pasang selama 8 jam nonstop, dan dia akan merekam setiap waktu, setiap 1 menit dia akan mengambil data sampai 8 jam, dan itu juga bisa digunakan. Jadi tidak semua direct reading itu, tapi yang paling bagus adalah menggunakan personal dust sampling. Ya. Oke, begitu saya bisa sampaikan untuk penggunaan alat ini sangat simpel ya. Alat ini sangat simpel. Nanti kalau misalkan ingin lebih jelasnya bisa ditanyakan di dalam forum, di dalam forum pelatihan secara online atau pelatihan secara tatap muka. Bisa kita ditanyakan langsung lebih jelasnya. Ini hanya sebagai tutorial sementara agar para peserta pelatihan bisa mengetahui secara garis besarnya saja bagaimana cara pengambil sampel debu, pengambilan sampel debu di udara lingkungan kerja. Itu saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.